Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Farjana Wijaya dengan nomor NIM AK1182. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi keberlanjutan, yang dimana saya akan menjelaskan GRI pada PT Palma Serasi Tbk pada pertemuan ke-14 ini, yang dimana PT Palma Serasi Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit dengan fokus utamanya pada penanaman, pengolahan, perdagangan produk kelapa sawit. Berdiri di tengah pesatnya pertumbuhan industri sawit di Indonesia, perusahaan ini telah membangun reputasi sebagai salah satu pemain penting dalam rantai pasok minyak kelapa sawit mentah atau CP0 dan produk turunannya. Dengan memanfaatkan lahan perkebunan yang luas dan fasilitas pengolahan yang modern, PT Palma Serasi Tbk berkomitmen untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi sembari tetap memperhatikan praktik-praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Jadi selanjutnya pada laporan akuntansi keberlanjutannya, yang pertama ada GRI 201-1, yang dimana PT Palma Serasi Tbk menyajikan data mengenai nilai ekonomi yang langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Ini mencakup pendapatan, biaya operasional, gaji, dan tunjangan karyawan. Pembayaran kepada penyedia modal, misalnya seperti bunga pinjaman, dividen, pembayaran kepada pemerintah atau dalam kurung pajak, retribusi, serta investasi komunitas. Laporan ini memberikan gambaran umum tentang kontribusi ekonomi perusahaan kepada pemangku kepentingan dan lingkungannya. Perusahaan menunjukkan bagaimana pendapatan yang diperoleh didistribusikan ke berbagai pihak, mencerminkan jejak ekonomi mereka. Selanjutnya yaitu GRI 201-2, yang dimana laporan PT Palma Serasi Tbk membahas implikasi keuangan serta risiko dan peluang terkait dengan perubahan iklim. Perusahaan sebagai bagian dari industri kelapa sawit mengakui bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi operasionalnya, baik melalui risiko fisik, misalnya seperti perubahan pola cuaca, kekeringan atau banjir, maupun risiko transisi seperti perubahan regulasi ataupun preferensi konsumen. Perusahaan kemungkinan menjelaskan strategi mitigasi risiko dan pengembangan peluang seperti investasi dalam praktik pertanian keberlanjutan, efisiensi energi, ataupun pengembangan produk rendah karbon. Meskipun detail spesifik mengenai proyeksi keuangan dari aplikasi ini mungkin bervariasi dalam kedalamannya. Selanjutnya yaitu GRI 201-4, yang dimana PT Palma Serasi Tbk melaporkan setiap bantuan keuangan signifikan yang diterima oleh pemerintah. Bantuan ini bisa berupa subsidi, insentif pajak, hibah, atau bentuk dukungan lainnya. Laporan ini menjelaskan sifat dan nilai bantuan yang diterima, serta tujuan atau persyaratan yang melekat pada bantuan tersebut. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan menerima dukungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutannya. Selanjutnya yaitu GRI 205-2, yang dimana dalam laporan keberlanjutannya PT Palma Serasi Tbk tahun 2024 terkait GRI ini, perusahaan menyatakan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bersih dan berintegrasi. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan kebijakan dan prosedur anti korupsi yang jelas. Perusahaan menguraikan bahwa kebijakan anti korupsi ini dikomunikasikan secara luas kepada seluruh karyawan, termasuk manajemen, serta kepada mitra bisnis dan rantai pasok yang relevan. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti kode etik perusahaan, sosialisasi internal, dan juga pelatihan rutin. Laporan juga menyebutkan bahwa pelatihan khusus diberikan kepada karyawan yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar praktik korupsi, seperti mereka yang berada di divisi pengadaan atau penjualan, untuk meningkatkan pemahaman mereka pada risiko korupsi atau cara pencegahannya. Ada penekanan pada pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan anti korupsi di setiap level organisasi. Jadi adapun GRI 205-3, yang dimana laporan keberlanjutan PT Palma Serasi Tbk tahun 2004 menyatakan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap indikasi insiden korupsi. Meskipun laporan menekankan pada upaya pencegahan dan adanya mekanisme pelaporan, secara eksplisit tidak disebutkan adanya insiden korupsi yang konfirmasi selama periode pelaporan, atau jika ada rincian mengenai jumlah insiden, jenis sanksi atau denda yang dikenakan, serta tindakan perbaikan yang diambil. Jadi umumnya perusahaan yang akan
laporkan insiden jika memang tidak ada terkonfirmasi atau dilaporkan melalui jalur resmi. Fokus laporan lebih kepada adanya sistem untuk menangani insiden jika terjadi, daripada merinci kasus yang telah terjadi. Selanjutnya yaitu GRI 302/1 yang dimana laporan keberlanjutan PT Palma Serasi Tbk menjadikan data konsumsi energi yang signifikan, meliputi energi tak terbarukan dan terbarukan yang digunakan dalam profesional perusahaan, khususnya di perkebunan, pabrik pengolahan kelapa sawit. Konsumsi energi ini mencakup bahan bakar seperti solar untuk alat berat dan transportasi, serta listrik yang digunakan untuk operasional pabrik dan fasilitas pendukung. Perusahaan mengidentifikasi sumber energi utama yang menyoroti volume penggunaannya, yang menunjukkan ketergantungan pada sumber energi fosil untuk sebagian besar operasionalnya. Selanjutnya itu GRI 302/3 yang dimana laporan menyediakan data mengenai intensitas energi, yaitu rasio konsumsi energi terhadap unit produksi atau parameter relevan lainnya. Dengan menghitung intensitas energi perusahaan, dapat melacak efisiensi penggunaan energinya dari waktu ke waktu dan membandingkan dengan target atau tolak ukur industri. Data ini memungkinkan pemahaman tentang seberapa efisien perusahaan dalam mengubah energi yang dikonsumsi menjadi output produk atau layanan. Selanjutnya itu GRI 302/4 yang dimana PT Palma Serasi Tbk menjelaskan berbagai inisiatif dan program yang telah atau sedang dilaksanakan untuk mengurangi konsumsi energi dalam operasionalnya. Upaya-upaya ini kemungkinan meliputi optimalisasi penggunaan bahan bakar pada kendaraan atau alat berat, peningkatan efisiensi mesin-mesin pabrik, penggunaan teknologi yang lebih hemat energi, serta program edukasi karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan penghematan energi. Laporan mungkin juga mencantumkan target pengurangan energi atau capaian aktual dari inisiatif ini dalam periode pelaporan. Selanjutnya itu GRI 302/5 yang mengingat bahwa PT Palma Serasi Tbk beroperasi di sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, di mana produk utamanya itu ada minyak sawit mentah atau kernel. Ada sebuah komoditas dan bukan produk akhir yang langsung dikonsumsi energi oleh pengguna. Referensi 302/5 ini cenderung lebih rendah atau tidak langsung. Laporan ini tidak secara spesifik membahas pengurangan atau kebutuhan energi kepada produk layanan yang dijual di pelanggan akhir karena sifat produk mereka. Sebaliknya, fokus perusahaan lebih dari efisiensi energi dalam proses produksi mereka sendiri, seperti tercermin pada GRI 302/1, 302/4. Selanjutnya itu GRI 303/2 yang dimana laporannya ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki pendekatan dalam pengelolaan dampak terkait air. Perusahaan mengakui pentingnya sumber daya air bagi operasionalnya, terutama dalam konteks perkebunan kelapa sawit yang intensif air. Pengelolaan dampak ini meliputi upaya efisiensi penggunaan air, daur ulang air limbah, dan juga pemantauan kualitas air di sekitar operasional mereka. Jadi PT Palma Serasi Tbk ini menegaskan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan terkait air. Detailnya mengenai sistem monitoring, target pengurangan penggunaan air, dan inisiatif konservasi air jika ada diuraikan dalam bagian terkait lingkungan. Selanjutnya itu GRI 303/3 yang dimana dalam laporan kelanjutannya jadi PT Palma Serasi Tbk ini melaporkan data terkait penarikan air dari berbagai sumber untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Sumber air utamanya yaitu digunakan meliputi air permukaan, seperti sungai atau danau. Air hujan yang dikumpulkan laporan ini juga mencakup volume total penarikan air yang mungkin membandingkannya dengan periode sebelumnya untuk menunjukkan tren. Informasi ini digunakan perusahaan untuk memahami jejak air mereka dan mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Selanjutnya itu GRI 303/5 di mana PT Palma Serasi Tbk menunjukkan kesadaran akan potensi dampak pelepasannya terhadap sumber daya air dan ekosistem sekitarnya. Upaya pemantauan penilaian dampak adalah langkah proaktif yang esensial dan menjaga kualitas lingkungan. Ini menegaskan komitmen perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi. Keberlanjutan operasional perusahaan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk minimalkan dampak negatif terhadap sumber daya air yang vital ini. Selanjutnya itu GRI 04/1 yang dimana mengidentifikasi lokasi operasinya yang sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan, dan kemudian
memetakan pendekatannya kepada kawasan lindung atau area dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Perusahaan secara transparan menyatakan bahwa beberapa konsensi atau area operasi mereka mungkin keterbatasan pendekatan area konservasi dan hutan lindung ataupun hutan habitat spesies penting. PSGU menunjukkan komitmen untuk tidak melakukan eksplorasi di area hutan primer atau lahan gambut baru, serta menghindari area dengan konsentrasi tinggi. Sebagai bagian kebijakan NTPE, selanjutnya yaitu GRI 304/2, yang dimana membahas dampak signifikan dan aktivitas terhadap keanekaragaman hayati, terutama yang terkait konservasi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Perusahaan mengakui bahwa kegiatan mereka memiliki potensi untuk mengubah habitat, frekuensi lanskap, dan mempengaruhi populasi spesies flora fauna lokal. Untuk mengelola dampak ini, PSGU menyatakan telah melakukan penilaian dampak lingkungan, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan, memprioritaskan konservasi area HCV dan HCS di dalam dan sekitar konsesi mereka. Mereka juga menyebutkan program perlindungan satwa liar seperti upaya pelestarian orang utan dan berulang madu, serta menjaga koridor satwa liar. Selanjutnya itu 3RI 304/3 yang dimana melaporkan upaya dalam lingkungan memulihkan habitat terpengaruh oleh operasi mereka. Ini termasuk alokasi pengelola area konservasi di dalam konsensi, restorasi ekosistem terdegradasi, penanaman kembali, vegetasi asli. Perusahaan juga terlibat program reproduksi atau pelindungan spesies tertentu yang terancam punah. Program mungkin menyembuhkan sebuah hektar area yang telah dialokasikan untuk konservasi sedang yang proses restorasi serta upaya kolaborasi dengan pihak ketiga atau lembaga konservasi. Selanjutnya itu GRI 304/4 yang dimana mengidentifikasikan bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi spesies yang terdaftar dalam IUCN Red List atau spesies endemik nasional yang habitatnya berpotensi dipengaruhi oleh kegiatan operasi mereka. Perusahaan menyadari keberadaan spesies ini di area sekitar wilayah konsesi mereka seperti orang utan, burung madu, dan burung-burung langka. Jadi PSGU ini menyatakan memiliki kebijakan dan prosedur untuk menghindari dan minimalkan dampak negatif terhadap spesies termasuk melalui pengelolaan habitat dan pencegahan pemburuan. Selanjutnya itu GRI 305/1 yang dimana menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan inventarisasi dan menghitung emisi GRK langsung yang berasal dari operasi inti mereka. Sumber emisi utama skop 1 ini diidentifikasikan berasal dari konsumsi bahan bakar fosil yaitu diesel pada alat berat, kendaraan operasional, dan mesin di pabrik pengolahan kelapa sawit, serta emisi metana dalam pengolahan limbah cair. Perusahaan melaporkan angka total emisi GRK skop 1 ini dalam ton karbon dioksida 2E. Untuk periode pelaporan, mereka juga menyebutkan bahwa adanya upaya untuk mengidentifikasi emisi ini meskipun detail spesifik mengenai inisiatif pengurangan emisi skop 1 tidak selalu dijelaskan secara mendalam. GRI 305/2 yang dimana menghitung emisi GRK langsung dari ini sumber utamanya emisi skop 2 ini konsumsi listrik yang dibeli dari pihak eksternal yang digunakan untuk mendukung operasional kantor, pabrik, dan fasilitas lainnya. Perusahaan juga melaporkan total emisi GRK skop 2 dalam ton karbon dioksida. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mengakui dampak emisi yang tidak langsung namun signifikan yang berasal dari penggunaan energi yang dihasilkan di luar lingkup langsungnya. GRI 305/3 yaitu menyatakan bahwa mereka mulai mengidentifikasi dalam beberapa kasus menghitung beberapa kategori emisi GRK tidak langsung yang relevan dengan rantai nilai mereka. Meskipun detail lengkap tentang semua kategori skop 3 ini dihitung mungkin belum tersedia secara ekstensif atau hanya pada kategori tertentu. Perusahaan menunjukkan kesadaran dan pentingnya pengelolaan emisi di luar lingkungan operasional langsung atau energi mereka. Kategori yang mungkin relevan bagi perusahaan adalah emisi dari rantai pasok, perjalanan bisnis, dan mungkin penggunaan produk oleh pelanggan. GRI 305/4 yang dimana menyajikan data esensiasi emisi GRK yang biasanya dihitung dalam membagi total emisi GRK, misalkan skop 1 dan skop 2, dengan metrik operasional yang relevan seperti tonase produksi,
atau hektar lahan yang dikelola. Metrik intensitas ini bertujuan untuk menunjukkan efisiensi emisi perusahaan relatif terhadap aktivitas bisnisnya. Perusahaan menyajikan data historis untuk menunjukkan tren intensitas emisi. Adapun GRI 305-5 yang dimana menjelaskan bahwa beberapa inisiatif atau proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon mereka, ini mungkin termasuk peningkatan efisiensi energi di pabrik, optimasi evaluasi pengelolaan limbah yang lebih baik, atau penggunaan energi terbarukan di fasilitas mereka. Meskipun laporan mungkin tidak selalu memberikan angka pengurangan spesifik untuk setiap inisiatif, mereka menguraikan komitmen terhadap pengurangan emisi dan langkah-langkah yang diambil. Selanjutnya itu GRI 305-6 yang dimana tidak terlalu menekankan atau merinci emisi ODS secara signifikan. Jika ada emisi ODS, bisa terkait dengan penggunaan refrigeran pada sistem pendinginan atau peralatan tertentu. Untuk sebagian besar perusahaan di sektor kelapa sawit, emisi ODS bukanlah indikator dampak lingkungan utama dibandingkan emisi GRK atau pengelolaan limbah. Perusahaan mungkin menyatakan kepatuhan terhadap regulasi terkait ODS atau bahwa mereka tidak menggunakan zat mengandung ODS secara signifikan. Selanjutnya itu GRI 305-7 yang dimana menjelaskan bahwa proses pembakaran di fasilitas mereka. Laporan ini juga mungkin mencakup emisi partikulat atau polutan udara level lainnya sesuai dengan regulasi lingkungan yang berlaku. Perusahaan menunjukkan kepatuhan terhadap batas emisi yang diterapkan peraturan pemerintah dan mungkin menguraikan langkah-langkah mitigasi seperti peliharaan rutin, peralatan pembakaran, atau penggunaan teknologi yang mengurangi polutan udara. Sekian presentasi dari kami. Dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.